Bagaimana kabar kalian? Hari ini balik lagi sama Ibu Ayunda. Kita mau kembali bercerita, mendengarkan cerita Ibu Ayunda di kelas library. Siapa yang rindu dengar cerita Ibu Ayunda? Hari ini Ibu Ayunda mau ajak anak-anak untuk mengenal permainan-permainan tradisional yang ada di Indonesia. Ibu Ayunda tidak banyak bercerita hari ini. Hanya 4 saja permainan tradisional yang akan Ibu Ayunda ceritakan ke anak-anak. Mungkin anak-anak juga pernah bermain bersama teman-teman yang ada di rumah maupun bersama keluarga. Ayo kita simak, ada 4 permainan tradisional di Indonesia yang akan kita pelajari bersama. Permainan kita yang pertama, siapa yang pernah melihat gambar ini? Nah, pasti anak-anak pernah melihatnya. Mungkin di rumah juga pernah bermain. Kira-kira apa ya nama permainan ini ya? Ibu Ayunda mau kasih tahu namanya. Ada yang tahu tidak anak-anak? Ada tali, ada yang melompat, dan itu talinya terbuat dari karet. Kira-kira apa ya nama permainannya? Nah, betul sekali. Namanya adalah lompat tali. Nah, permainan yang terbuat dari karet atau tambang ini biasa dimainkan oleh anak perempuan atau laki-laki berjumlah paling banyak 10 orang. Tapi permainan ini tidak bisa dimainkan sendiri karena permainan ini termasuk permainan kelompok. Paling sedikit yang bermain adalah 3 orang ya. Ada yang pegang tali dan ada yang melompat. Lalu bermain lompat tali dapat mengasah konsentrasi karena fokus agar bisa melompati tali dengan tinggi yang berbeda-beda. Pemain yang bisa melewati semua ketinggian lompat tali maka menjadi pemenangnya. Nah, anak-anak sekarang jangan yang tinggi-tinggi dulu ya. Anak-anak kan belum sampai, tapi nanti kalau sudah SD, sudah SMP, anak-anak pasti bisa. Disesuaikan ketinggiannya. Di rumah mungkin bisa bermain sama papa mama buat lompat talinya ya. Sama papa mama, anak-anak juga coba bisa jadi untuk olahraga. Selain itu juga bisa melatih konsentrasi loh. Jadi anak-anak bisa dicoba di rumah ya bermain lompat tali untuk mengisi setiap kebersamaan anak-anak bersama dengan orang tua di rumah. Oke anak-anak, jadi yang pertama nama permainan ini adalah lompat tali. Coba ulangi apa namanya? Nah, ini adalah permainan yang kedua. Pasti anak-anak pernah lihat. Ya, sering sekali kakak-kakak yang sudah besar suka memainkan ini, apalagi kalau sudah berkumpul di lapangan. Siapa pernah melihat permainan ini? Ayo, angkat tangan. Atau pernah bermain? Jangan sampai anak-anak ternyata pernah bermain bersama dengan teman-teman di rumah. Lalu, kira-kira apa ya nama permainan ini? Ya, banyak sekali. Coba lihat gambarnya. Ada kotak-kotak, ada teman-teman yang bermain ya, ada yang menjaga, ada yang harus melarikan diri supaya tidak terkena lawan yang jaga. Kira-kira apa ya permainan ini? Ayo coba diskusikan sama mama papa di rumah. Betul sekali, namanya adalah gobak sodor. Tapi biasa orang Kupang atau orang Nusa Tenggara Timur lebih mengenal permainan ini dengan sebutan gala asin ya. Siapa yang pernah main ya? Kalau Ibu Ayunda sedang mengajar di SD itu banyak sekali kakak-kakak yang bermain ini ya. Gobak sodor biasa dimainkan di lapangan. Permainan ini berbentuk kotak yang biasanya ada 4 kotak atau 6 kotak. Permainan ini terdiri dari 2 kelompok yang berbeda. Ada yang sebagai penjaga, ada yang harus meloloskan diri dari penjaganya. Cara bermainnya, kelompok penjaga berdiri di garis yang sudah ditentukan. Lihat anak-anak, di situ ada garis-garisnya kan? Itu kalau yang jaga harus berdiri di garis-garis yang ditentukan untuk menjaga supaya tim lawan tidak bisa meloloskan diri. Ya, itu tugasnya penjaga. Nah, sedangkan anak-anak bisa lihat kakak-kakak yang pakai baju biru itu dia adalah tim yang harus meloloskan diri dari penjaga. Kalau dia bisa meloloskan diri dari kotak itu, berarti dialah tim pemenangnya. Oke, nah kalau anak-anak di halaman rumahnya cukup luas, anak-anak boleh mencobanya. Ya, sama mama papa mungkin, sama kakak atau sama saudara-saudara di rumah. Ingat ya, namanya galah asin atau gobak sodor. Oke anak-anak, coba ulangi. Namanya apa? Gobak sodor atau galah asin.
kita masuk permainan yang ketiga. Coba ingat-ingat dulu permainan yang pertama tadi apa? Permainan yang pertama tadi lompat tali. Lalu yang kedua tadi gala asin atau gobak sodor. Nah, kita masuk yang ketiga. Pasti anak-anak sering sekali memainkannya. Bahkan di pelajaran PJOK pun kita pernah bermain ini. Kira-kira apa namanya? Ya, kalau di daerah Ibu Ayunda biasanya disebutnya engklek. Tapi ketika Ibu Ayunda pindah ke Kupang, wah Ibu Ayunda baru tahu namanya. Ternyata namanya sikidoka. Ya, pasti anak-anak tahu permainan ini. Karena anak-anak sering memainkannya bersama ibu guru ketika jam PJOK. Di rumah anak-anak juga bisa bermain ya. Waktu kapan itu Ibu Ayunda pernah lihat ya, ada anak-anak sampai di rumah mama papanya buat dengan rafia. Nah, itulah salah satu permainan sikidoka ya. Ibu Ayunda mau jelaskan cara bermainnya. Gimana sih Ibu cara bermain sikidoka? Pasti semua sudah tahu. Cara bermainnya adalah dengan membuat 9 kotak yang digambar dengan kapur. Kalau anak-anak rumahnya masih di depan itu lantai bisa pakai kapur. Tapi kalau di depan rumah anak-anak atau di halaman atau di lapangan anak-anak tanah, nah anak-anak tinggal garis saja ya. Pakai alat bantu mungkin bisa pakai ranting seperti itu untuk menggaris atau untuk menggambar polanya dari sikidoka ini. Lalu satu persatu pemain melompati kotak tersebut menggunakan satu kaki. Jadi anak-anak harus lompat satu kaki ya. Jika kaki menapak, maka harus menaruh batu di salah satu kotak terakhir sebagai tanda untuk memulai giliran kembali. Ketika anak-anak melempar batu, itu tidak boleh keluar dari garisnya. Kalau keluar dari garisnya berarti anak-anak kalah. Nah, itu cara bermainnya. Ingat, harus melompat dengan satu kaki ya. Nama permainan ini Ibu Ayunda ulang sekali lagi adalah sikidoka atau engklek. Coba anak-anak ulangi sekali lagi. Namanya apa anak-anak? Ya, good, betul sekali. Sikidoka atau engklek. Nah, ini adalah permainan yang keempat. Anak-anak pasti bisa mainkan di rumah. Ya, apa ya nama permainan ini? Ada yang jaga, ada yang lari bersembunyi. Wah, lihat itu banyak sekali. Bahkan ada yang jaga di pohon, ada yang jaga di dinding rumahnya ya. Nah, yang lain sembunyi cepat-cepat. Siapa yang tahu namanya? Oke, betul sekali. Namanya adalah petak umpet. Apa anak-anak namanya? Petak umpet ya. Jadi cara bermainnya bagaimana ya Ibu Ayunda? Oke, Ibu Ayunda akan jelaskan ya cara bermainnya. Siapa tahu anak-anak mau mencoba di rumah. Nah, cara bermainnya, anak yang sedang berjaga dapat mematikan lawan yang bersembunyi apabila sudah mengetahui letak lawan dengan menyebut namanya dan memegang tempat pertahanannya. Yang berjaga harus ditutup matanya, tidak boleh mengintip, semua tutup matanya. Hitung 1 sampai 10, baru yang lain bersembunyi. Setelah hitung 1 sampai 10, anak yang menjaga boleh mencari teman yang bersembunyi. Nah, anak-anak yang bersembunyi jangan cari tempat sembunyi yang mudah dicari ya. Tapi jangan juga jauh-jauh, nanti susah mencarinya ya. Tetap jaga keamanan ketika bermain ini ya. Lalu, selain mempertahankan tempat tersebut, penjaga juga harus mencari anak lainnya yang bersembunyi sampai semua bertemu. Kalau yang ikut bermain sembunyi itu 5 orang, cari 5 orang itu. Jangan sampai ada yang tidak ketemu ya. Jadi anak-anak yang menjaga harus bertugas mencari semuanya. Dan yang bersembunyi ingat, tidak boleh bersembunyi terlalu jauh supaya teman-teman yang berjaga tidak mencari dengan sulit. Oke anak-anak, anak-anak bisa loh mencoba permainan ini di rumah, tapi hati-hati, carilah tempat sembunyi yang baik atau tidak berbahaya untuk anak-anak. Anak-anak, sekarang Ibu Ayunda sudah jelaskan ada 4 kan tadi permainannya. Sekarang tugas anak-anak, ayo kita ingat kembali nama-namanya ya. Ingat dulu, ada 4 tadi ya.
Harus diingat-ingat dari yang pertama, kedua, ketiga, sampai yang keempat. Jawab pertanyaan Ibu ya. Siap ya? Siap, oke? Nah, ini gambar yang pertama. Ayo jawab. Apa ya? Permainan apa ya ini? Ada yang berjaga, ada yang bersembunyi. Namanya apa ya? Namanya adalah betul sekali, petak umpet ya. Ingat, kalau ada yang berjaga, ada yang bersembunyi, nama permainannya adalah petak umpet. Oke, sebutkan sekali lagi anak-anak apa namanya? Ayo ikuti Ibu Ayunda. Petak umpet. Oke, ikut anak-anak. Nah, gambar yang kedua apa ya? Lihat ini. Ada yang lompat. Terus ada yang pegang lompat talinya. Si Bu Ayunda sudah tahu, kasih tahu jawabannya. Kira-kira namanya apa ya? Namanya tadi Bu Ayunda sudah sebutkan. Oke, namanya adalah lompat tali. Oke, anak-anak coba ulangi lagi bersama Ibu Ayunda. Namanya apa? Lompat tali ya. Ingat, dia terbuat dari karet, harus ada yang pegang talinya 2 orang, lalu teman-teman yang lainnya bisa bermain untuk melompat di atas tali. Ikut anak-anak. Ya, gambar yang ketiga apa ya Ibu Ayunda? Ibu Ayunda kasih tahu ya. Coba anak-anak tebak. Ada kotak, anak-anak gambar dengan kapur. Kira-kira apa ya? Terus anak-anak melompat di atasnya dengan 1 kaki. Kira-kira apa namanya? Ada yang tahu jawabannya? Coba, ayo anak-anak, siapa yang tahu jawabannya? Bunda tunggu ya. Apa ya jawabannya ya? Bunda kasih tahu. Jawabannya adalah engklek atau sikidoka. Orang sini biasanya menyebut sikidoka. Kalau di daerah Ibu Ayunda namanya engklek. Ingat, coba anak-anak ulangi namanya apa? Ulangi bersama Ibu Ayunda ya. Sikidoka. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir. Gambar keempat. Kira-kira apa yang belum Ibu Ayunda kasih tahu? Ya. Gambar apa ini? Dia pakai kotak-kotak juga. Tapi bukan sikidoka. Ada yang jaga, ada yang harus meloloskan diri. Kira-kira apa ya namanya? Ada yang tahu anak-anak? Coba anak-anak sebutkan apa namanya. Ya, betul sekali. Namanya adalah gobak sodor atau gala asin ya. Biasa ini dimainkan oleh orang-orang besar. Nanti kalau anak-anak sudah SD bisa pasti ya bermain gala asin ya. Oke, jadi ada 4 permainan yang Ibu Ayunda sudah sebutkan. Yang pertama tadi lompat tali, yang kedua tadi adalah sikidoka, yang ketiga adalah gala asin, dan yang terakhir adalah petak umpet. Oke, anak-anak ingat-ingat ya 4 permainan itu ya. Siapa tahu selama belajar di rumah anak-anak bisa mencobanya bersama papa mama atau bersama kakak atau adik yang di rumah. Oke, selesai cerita kita hari ini tentang permainan tradisional. Ada 4 ya. Yang lain ada banyak lagi di Indonesia. Anak-anak bisa cari tahu sendiri. Banyak sekali di YouTube tentang permainan-permainan tradisional. Nanti minta tolong sama papa mama, minta tolong carikan lagi permainan tradisional yang anak-anak bisa belajar ya di rumah ya. Oke, selesai cerita kita hari ini. Tetap belajar di rumah ya dengan baik. God bless you. Bye-bye.